Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala KPH lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Tahura Sultan Adam, Kepala BPDAS Barito, beserta Bapak Ibu rombongan dari Kalimantan Selatan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya hormati, pengurus kelompok tani hutan Pansela dan PKSM. Sebelum acara dimulai, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka studi banding, melaksanakan studi banding di kelompok tani hutan Pansela yang beralamat di Pantelo Gending, Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Tidak lupa salam dan sholawat senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, acara studi banding pada sore hari ini dengan serangkaian acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, acara yang ketiga ini paparan dari Pak Kamsi selaku PKSM juga pengurus KTA Pansela, yang alhamdulillah beliau ini pernah mendapat juara nasional lomba PKSM, dan saat ini beliau sedang juga menangani terkait dengan mangrove di Kalimantan, Pak, di Berau. Nanti di Berau ya Pak ya, di Berau ya. Nanti mungkin bisa sharing pengalaman dengan Pak Kamsi. Acara yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah acara pada sore hari ini kita mulai dengan pembukaan. Kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah, dan untuk yang berkeyakinan lain menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara studi banding pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi, khususnya bagi panjenengan dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini. Mohon maaf ya. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya bagus Pak. Iya. Yang kita hormati, sangat kita hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 dan semua jajaran. Ini sudah membersamai kami. Terima kasih ya Bu, baik dari Kebumen tadi di Purworejo sampai ke sini. Saya dan semua yang hadir pada hari ini dari PKSM, Pak siapa Pak namanya? Pak Kamsi, kalau ini KPK Pansela. Pansela, KPK Pansela. Kalau Pak Kamsi? PKSM. PKSM, oke, siap. Saya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pasukan bodrek ini Pak, banyak sekali yang saya bawa. Ada Kepala KPH ikut semua,
dan mewakili 9 KPH kami di Kalsel. Kami KPH Bu, bukan CDK. Jadi berdirinya sejak 2017 kalau tidak salah kemarin. 2016-2017 dibentuknya oleh Pak Hanif yang sekarang jadi Menteri LH. Jadi beliau itu kepala dinas kami dulu Pak. Kepala Dinas Kehutanan, kemudian beliau 2020 meninggalkan Kalsel menjadi Sesdit di PKTL, kemudian menjadi Dirjen dan sekarang menjadi Menteri. Kami kesini bukan hanya cerita studi banding Pak, studi tiru, pengen meniru keberhasilan yang dilaksanakan oleh sini baik dalam pengembangan kopi. Banyak hal tadi yang kami dapatkan dari, walaupun singkat sekali kami bertemunya, tapi kami rencanakan untuk mengundang beliau Pak Toto untuk hadir sebagai narasumber nanti pada saat kita ada acara rakor karbon sama pengembangan kopi di Kalsel. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Kalsel itu kemarin-kemarinnya itu Pak hampir tidak ada kegiatan namanya pengembangan mangrove, rehabilitasi mangrove. Kalaupun ada, hampir semuanya hilang ke bawah ombak. Beberapa metode dipakai dengan cara hampir semuanya habis, baik yang dilaksanakan oleh kabupaten, kemudian APBN, kemudian ada juga dari dana-dana lain. Nah kami selanjutnya kemarin belajar ke Pasuruan. Ternyata pada posisi-posisi nanti kami juga mungkin ingin mendengarkan dari bapak-bapak yang sudah pengalaman di sini. Pada daerah yang medianya pasir itu ternyata paling efektif digunakan propagul dengan menanam 3/4 masuk ke dalam tanah. Dan sudah kami coba di Kota Baru, kepala KPH-nya Bu Dewi di sini ikut, ternyata bisa Pak, bisa tumbuh, bisa bertahan. Dibanding kita menggunakan bibit polybag itu lebih duluan hilangnya. Sebentar hilang, tinggal ajir-ajirnya saja yang ada di sana. Nah pada posisi di sini mungkin nanti kami karena di Kalsel juga ada KEE, walaupun KEE-nya bukan mangrove, tapi paling tidak kami akan belajar pengelolaannya seperti apa yang dikelola saat ini. Kalaupun misalnya ada pendapatan, itu pendapatannya dikelola oleh siapa. Nah terkait dengan mangrove, karena kami mendapatkan alokasi anggaran dari PT Freeport itu kurang lebih 100 hektar, sehingga kedepannya kami akan bisa membuat desain mangrove itu bukan hanya sekedar untuk menahan abrasi, tapi juga kita gunakan untuk kelola wisata. Seperti apa nanti? Oh lupa, saya juga bawa BPDes Pak, BPDes Barito ikut juga hari ini. Kaitannya dengan KKMD yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi itu Ibu KCDK kira-kira maksud kedatangan kami pada hari ini. Sampai besok kami nanti ke Wonogiri untuk belajar kelola mete, karena hasil dari rehabilitasi DAS PPKH di Tahura Sultan Adam nanti mudah-mudahan berkenan Bu CDK dan teman-teman bisa berkunjung ke Kalsel. Kami punya Tahura Sultan Adam, ada kepala Tahuranya Bu Ainun, itu saat ini menghasilkan per bulannya 1 miliar. Ya jadi ini kemarin di 2024 yang lalu kita dengan target 10 miliar, kita mendapatkan 12 miliar. Nah ini kami target 15 yang mudah-mudahan tercapai. Posisi sekarang sudah 9. Jadi ini sekedar menyampaikan bahwa kami mengundang nanti kawan-kawan yang ada di sini, siapa tahu nanti ada acara di Kalsel, nah kami minta dikontak untuk kami bawa ke Tahura Sultan Adam. Nah demikian yang kami sampaikan, kami berterima kasih sekali sudah diterima. Kami ngepet-mepetkan waktu Pak, karena baru Jumat, kemarin mau Kamis berangkat ternyata nggak ada tiket. Nah jadi Jumatlah kami baru bisa berangkat, makanya kayak keburu-buru akhirnya ngelihat kopi keburu-buru, kemudian di sini juga. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini akan banyak manfaat yang bisa kami dapat nantinya. Oke, terima kasih atas penerimaannya. Kami akan belajar banyak di sini kaitannya dengan kopi, mangrove serta mete. Demikian, salah hilapnya saya mohon maaf apabila pada saat kami datang sampai kami pulang ada hal yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Ibu Kepala saya aturkan terima kasih dan mohon doanya mudah-mudahan besok diberi kesempatan bisa silaturahmi ke tempat Bapak Ibu untuk sharing pengalaman. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara berikutnya yaitu paparan dari Pak Sukamsi, mungkin sharing pengalaman. Waktu sepenuhnya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam lestari untuk hutan Indonesia. Semangat. Ibu Kepala Dinas Kehutanan yang saya hormati beserta rombongan Kepala KPH dan juga ini dari BPD, semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Pokok satu kalimat saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu bisa hadir silaturahmi di mangrove Ayah Kebumen ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya, kalau ini saya suruh paparan sebenarnya bingung wong, karena Bapak Ibu semuanya sudah pakarnya. Ini kan apa yang harus saya sampaikan? Saya perkenalkan, nama saya Sukamsi. Jadi di sini tadi sudah disampaikan sama Bu Rina bahwa posisi saya adalah PKSM, tapi sebelumnya saya adalah salah satu yang ikut bersama teman-teman memprakarsai bagaimana melestarikan mangrove yang ada ini menjadi mangrove sebesar ini. Konon ceritanya kayak gitu Bapak Ibu. Saya tidak perlu panjang lebar karena waktunya juga sudah sore, tapi saya berkeinginan untuk Bapak Ibu sharing walaupun singkat, padat, dan harapannya kena ini. Nah, prolog saja dulu. Kawasan mangrove ini dulunya adalah muara yang kedalaman airnya ini cukup lumayan dalam. Hutan hilang, tapi hutannya hutan semak-semak yang ada di sini. Ini salah satunya, nanti bisa coba. Ya, saya gerak cepat saja, nggih. Mana ini? Nah ini, jadi next. Nah ini strukturnya Bapak Ibu. Tidak ada akan hasil hutan tanpa melibatkan komunitas yang ada. Jadi syaratnya itu, kita bikin wadahnya dulu. Wadahnya namanya KTH Pansela. Next. Nah, informasi personil tadi dalam selayang pandangnya sudah disampaikan bahwa awalnya anak ini SDM-nya bukan SDM yang Bapak Ibu mungkin akan kaget, tapi SDM dari ex anak-anak jalanan yang saya bina. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ada tampang-tampang anak-anak yang nuwun sewu nggih. Iya, sangar-sangar. Itu sudah jinak. Aman, sudah jinak. Kodenya satu, tidak boleh dipeliriki kayak gini. Karena kalau dipeliriki, mereka akan naluri aslinya akan timbul. Wah, oke, aman. Iya, saya punya anak jalanan menangani sejak tahun 2003, menangani anak-anak bermasalah, ex narkoba, anak nakal, pemulung, dan lain sebagainya sejak tahun 2003 sampai sekarang. Hampir 800 anak. Nah, salah satunya pemberdayaan setelah pasca rehabilitasi. Ayo, Anda jadi manfaat masyarakat. Walaupun selama ini stempel sampah masyarakat, tapi bagaimana masyarakat sampah yang bermartabat dan diperlukan oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung seperti ini menciptakan hutan. Nah ini personilnya sudah cukup banyak. Next. Ini awal Bu. Lahannya seperti itu. Iya. Nanamnya harus pakai didorong saat. Wah, sudahlah. Kalau cerita ini cerita pahit. Next. Ini proses KTH dalam rehabilitasi konservasi yang terlibat melakukan aktivitas apa, ini ada. Apa hanya anak-anak jalanan Pak? Tidak. Sekarang didukung dari seluruh komponen. Selain pemerintah memberikan dampingan dukungan, di sini ada orang tua dari anak-anak itu. Next.
Ini dalam melakukan kegiatan tidak cuma sebatas konservasi, tapi kita juga melakukan edukasi konservasi melalui di pendidikan, organisasi, ormas yang sampai kegiatan penanganan masalah sampah sudah ditangani oleh KTH. Apa hanya sekitaran sini? Tidak, bantaran das Kali Ijo, ini das ijo. Ini. Berikut papan larangan, patok, tapal batas, papan amaran kalau di Kalimantan dikenalnya. Kita mengajukan ke pemerintah daerah untuk mendukung rambu-rambu yang ada di sini. Next. Nah, menuju KM mangrove tidak ada kekuatan hutan tanpa hutan itu distatuskan hutan lindung. Alhamdulillah, Bu Rina menghantarkan bagaimana proses kawasan melalui keputusan presiden apa ya kalau nggak salah. Gubernur, maksudnya gubernur, iya gubernur lewat ya ke sini, jadi ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial. Capaian inti itu sehingga kami beserta pemerintah daerah, JDK sekarang sudah merasa lega. Hutan ini sudah distatuskan KEE. Waktu itu Pak Ganjar, semuanya kenal nggih Pak Ganjar nggih? Iya, jadi next itu orang tua saya maksudnya. Nah, ini yang kami lakukan bentuknya adalah mangrove di sini untuk melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari. Ini yang menjadi tujuan pokok. Next. Pengelolaan KW mangrove hijau ini dari umur 6 sampai 7 tahun sudah punya nilai estetika nilai keindahan. Dan proses menanamnya itu tidak hanya waton menanam, tidak. Waton menanam tahu ya? Hanya asal menanam, tidak. Kami punya planning, punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengahnya itu untuk apa? Jangka panjangnya ada. Berikut cara menanamnya itu pakai pola sudah. Harus dibuat lorong untuk sirkulasi angin, perputaran pergantian satwa, bisa untuk patroli, bisa untuk wisata susur mangrove. Nah, next. Iya sudah didesain. Nah, ini zonasi kawasan Muara Kali Ijo sudah di setting sedemikian rupa, okay? Sudah ada. Next. Nah, aktivitasnya banyak. Berikut Bapak Ibu. Dulu di sini air nira seperti ini belum bisa dinikmati untuk sedulur atau tamu yang hadir, dan sekarang monggo. Tadi ada yang kaget. Lah kok rasanya ada manis-manis asin? Ya itulah karakter nira mangrove. Iya, ada rasa asin. Sudah nggih? Ya. Tapi aman itu. Tidak menimbulkan racun, aman-aman insya Allah aman. Nah, belum ada juga ada kopi mangrove. Kopi mangrove sudah disiapkan belum ya? Belum apa sudah? Ada teh jeruju juga, jadi semuanya ada di sini. Kepiting ya tadi sudah. Next, peningkatan kapasitas. SDM tidak bisa begitu saja untuk melakukan kegiatan, harus ada peningkatan. Tuntutan zaman, diantaranya adalah beberapa SDM Pansela ini, anak-anak walaupun dari latar belakang yang dimarginalkan, mereka memiliki sertifikat kecakapan menjadi guide dan juga menjadi guide. Dilatih oleh Dinas Pariwisata atas dukungan berbagai pihak, dan mereka sudah memiliki sertifikat semua. Next. Jejaring kemitraan tidak bisa sendiri. Kami ternyata setelah mulai dididik dan difasilitasi pemerintah, dunia usaha dari keluarga besar Marta Tilaar ya, Pertamina, dan pemerintah juga semuanya hadir sampai ke tingkatan PBB internasional dari WIP. Kami mewakili Indonesia di ini Bangladesh belajar tentang mangrove dari pemuda yang membangun dengan potensi bencana. Mereka menghadirkan kami di sana dari Pansela. Jadi ya begitulah, Euro yang bicara. Next. Ini Euro, banyaknya nggak pakai rupiah, ternyata itu PBB. Nah, dari 2005 sampai 2022 ini ada perubahan dari tahun ke tahun dengan luasan itu dari kawasan awal sampai sekarang sudah bisa kita lihat bersama. Ternyata ini punya kekuatan di luar
malam bahwa masyarakat sekitar di sini merasa yakin dan pede setelah Mangrove ini jadi tidak takut dengan ancaman tsunami, selain dilatih bagaimana cara upaya penyelamatan diri.